Video tentang power supply Dell mini desktop mati tidak mau hidup karena 3 volt untuk start tidak ada. Ini adalah MOSFET dan pendinginnya yang sudah saya copot. Setelah diganti pergantian MOSFET yang putus ya, kali ini kita ketemu MOSFET 7N60C yang putus ya, diganti dengan 20N60C. Oke teman-teman, kali ini saya akan menguraikan bagaimana proses penggantiannya. Jadi di sini pertama-tama kita ukur dulu ya. Kita ukur dari Elco 300 volt ini. Jadi tahapan-tahapan power supply switching ini ya. 300 volt ada air penurun tegangan. Pada power supply ini setelah air penurun tegangannya kan biasa itu masuk ke IC PWM. Nah, IC PWM-nya letak pada modul ini dan ada transistor dan zener ya untuk penstabil tegangannya di sini ya. Jadi masuk ke kaki ini, kemudian keluarannya lewat kaki IC yang ini ke jumperan ini ya, jumperan konektor ini, lewat ini lagi koneksinya jumperan ke modul yang kembali ya, modul kembali, dan kembali ke gate lewat resistor ini ya. Ini kembalinya sudah pulsa ya, sinyal ya. Jadi ini adalah modulnya. Sementara akan saya jelaskan ya, akan saya jelaskan bagaimana keputusannya bisa mengganti ini ya. Jadi ini komponen utamanya ada 5 ini ya, ada MOSFET dioda, MOSFET K8A50 dan resistor penurun tegangan ya, 3 buah resistor. Jadi ini kita MOSFET 7N60C ini yang rusak pada masalah ini ya, sehingga 3 voltnya tidak keluar. Oke teman-teman, kita lihat jalurnya, jalur perjalanan jalurnya dari dioda bridge. Nanti di sini ada lilitan ya, lilitan, ada induktor ini masuk ke drain 7N60C ini MOSFET. Jadi 300 berawalnya dari sini ya, masuk lewat dioda penyiarah, difilter lagi dari dioda penyiarah ke RC kring, dari RC kring menuju jumperan ini ya. Jadi RC kring ini kadang bisa putus ya. Jadi setelah ganti MOSFET, padahal RC kringnya putus kan, tidak tahu. Kemudian masuk ke Elco 300 volt bagian positif. Dari Elco dia menuju ke air penurun tegangan pertama. Nah, ini adalah intinya, air penurun tegangan pertama, air penurun tegangan kedua, air penurun tegangan ketiga, dan menuju jumperan ke IC PWM yang ini ya. Di sini dia lanjut ya. Dari jumperan ini, konektor ini, dia lanjut menuju IC PWM ya, yang ini ya IC-nya ya. Di sini nanti keluarannya sudah berupa sinyal ya. Jadi kalau tanpa MOSFET kita ukur tidak akan kelihatan tegangan karena sudah pulsa ya. Nah, dari sini dia kembali lagi menuju gate MOSFET. Di sini jumperannya ini. Nah, ini dia lanjut ke sini ya. Dia lanjut jalan lewat jalurnya ini. Jadi ini semua harus kita perhatikan teman-teman sebelum kita kasih hidup ya. Setelah ganti MOSFET, semuanya harus kita ukur, harus kita teliti apa ada tegangan tidak, terutama pada resistor penurun tegangan
jika 300 voltnya sudah ada pada elko. Jadi ini jalurnya teman-teman yang harus kita perhatikan ya. Jika 3 volt itu tidak ada, 3 volt adalah tegangan untuk start power supply ini ya. Jadi dia masuk melalui resistor ini. Jadi pulsa, ini sudah pulsa ya. Kita ukur tegangan agak sulit juga ya. Jadi sudah pulsa. Nanti kalau ada MOSFET-nya baru pasti akan ketahuan. Masuklah dia ke gate MOSFET. Jadi perjalanannya seperti ini harus kita pahami. Nah, ini contohnya setelah saya ganti MOSFET untuk 3 voltnya. Setelah diganti, kita ukur tegangannya ada tidak ya. Saya kasih hidup saklarnya. Ada ya 3 volt. Nah, yang lain pasti belum ada karena 3 voltnya harus di jumper dulu ke ground, baru semuanya bisa hidup. Baru MOSFET yang K8 8A60 itu bisa hidup dan tegangan yang lain bisa keluar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Thank you.